warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail Khairul Munazam dari Ekonomi Syariah 3 Ekos 3 untuk memenuhi tugas UTS di mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini saya ingin sedikit mempresentasikan tentang analisis strategi. Namun di sini sedikit ya definisi strategi dan manajemen strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani strategos, yang berarti generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Kemudian manajemen strategi adalah seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuan. Jadi manajemen strategi itu semacam alat bantu suatu perusahaan atau organisasi guna agar lebih mudah untuk mencapai tujuan perusahaan atau suatu organisasi. Manajemen strategis merupakan proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai. Ini tadi yang saya maksud. Jadi entah itu perusahaan, entah itu usaha apa, kemudian organisasi benar-benar membutuhkan yang namanya manajemen strategi, karena itu memang harus ada jika memang ingin sesuai dengan tujuan dan ingin cepat tercapainya keinginan di salah satu perusahaan atau di organisasi tersebut, gitu kan. Dan bagaimana seharusnya mereka mencapai hasil yang bernilai, yaitu tadi kan. Kemudian besarnya peranan manajemen strategi semakin banyak diakui pada masa-masa ini dibanding masa-masa sebelumnya. Jelas karena mungkin masa-masa sebelumnya belum terlalu memahami apa itu manajemen strategik mungkin, dan jadi peranan manajemen strategi pun semakin banyak diakui pada masa-masa ini karena mungkin masa-masa ini memang banyaknya pesaing. Mungkin karena banyaknya saingan, jadi manajemen strategi ini di masa-masa ini benar-benar sangat berperan banget untuk perkembangan usaha atau keorganisasian itu. Kemudian dalam perekonomian global yang memungkinkan pergerakan barang dan jasa secara bebas di antara berbagai negara, perusahaan tersebut ditantang untuk semakin kompetitif. Banyak dari perusahaan yang telah meningkatkan tingkat kompetisinya ini menawarkan produk kepada konsumen agar nilainya lebih tinggi, ya kan? Dan hal ini sering menghasilkan laba di atas rata-rata. Jelas, jadi setiap perusahaan atau tadi yang saya contohkan, usaha-usaha kecil atau segala macam yang sekarang pesaingnya lebih hebat, gitu kan. Jika kita tidak menggunakan manajemen strategi, ya kita akan kalah. Kemudian di sini ada proses manajemen strategik yang menurut ini tuh kayaknya unggul ya. Dari satu misi ya, misi kita sendiri, kemudian ada objektif, kemudian ada analisis eksternal dan analisis internal, kemudian ada pemilihan strategi, ada implementasikan strategi, dan keunggulan kompetitif. Jadi proses ini nantinya yang akan membawa ke yang kita inginkan, gitu kan, biar cepat tercapai. Jadi dari mulai misi, kemudian objektif, analisis eksternal, analisis internal, kemudian ada pemilihan strategik juga, ada implementasi strategi, keunggulan kompetitif, itu harus ada biar apa yang kita inginkan itu tercapai. Jadi manajemen strategi ini memang benar-benar diakui sekarang untuk perkembangan perusahaan yang kita lagi rintis, atau misalkan di dalam organisasi pun memang harus ada itu semuanya.
Jadi menetapkan visi strategik itu, ya kan? Di sini ada visi adalah suatu pernyataan yang menggambarkan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Jadi visi kita itu mau seperti apa, perusahaan kita itu akan seperti apa, itu ada di visinya. Dan yang nomor dua, visi merupakan cita-cita perusahaan jelas. Yang namanya visi itu ya cita-cita perusahaan itu kedepannya akan seperti apa? Mau berkembang kah, atau mau ke depannya melorot, atau apa segala macam, itu kan adanya di visi. Jadi di salah satu perusahaan, dan hampir seluruh perusahaan juga pastinya punya visi dan misi gitu kan teman-teman. Dan selanjutnya setelah ada visi itu memang harus ada misi ya. Jadi visinya apa, ya kan, visinya apa di dalam perusahaan, dan itu harus ada misi gitu kan. Jadi kalau misalkan ada visi aja tapi misinya nggak ada, ya menurut saya sih cacat ya, cacat. Jadi di sini ada 8 hal yang perlu ada dalam misi. Ini kalau misalkan di perusahaan ya, mencerminkan keunikan atau keunggulan di dalam perusahaan. Setelah tadi ada visi, harus ada misi juga. Itu ada pelanggan, produk, kemudian pasar, teknologi yang digunakan, komitmen terhadap pertumbuhan, keuntungan dan stabilitas, kemudian konsep perusahaan dan komitmen terhadap stakeholder gitu. Jadi itu semuanya harus ada. Dan menetapkan tujuan. Jadi misi yang tadi sudah tertera setelah visi itu masih perlu diterjemahkan lagi ke dalam pernyataan-pernyataan yang lebih terukur kinerjanya. Ini yang disebut dengan tujuan. Dan tadi masuk ke analisis internal dan eksternal. Tentunya ini masuknya ke lingkungan ya, memahami lingkungan internal dan eksternal organisasi. Entah itu organisasi yang di dalam perusahaan atau misalkan di luar perusahaan. Tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Gitu kan? Jadi ini harus ada juga tujuan analisis lingkungan, ya kan? Guna apa? Jadi kita nanti itu akan apa ya? Akan tahu gitu, mengerti dan memahami lingkungan organisasi. Jadi manajemen nanti itu bisa melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Jadi perubahan yang ada di lingkungan seperti apa, dan nantinya manajemen strategik di perusahaan itu juga bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Karena semakin bertambah tahun, semakin kesini ya kan, dari zaman ke zaman itu perubahan akan selalu berubah dengan drastis. Jadi untuk perusahaan ya memang harus ada analisis lingkungan yang benar-benar kuat gitu ya. Dan mungkin di dalam analisis manajemen strategi juga menurut saya sih dibutuhkan analisis SWOT juga, ya kan. Jadi analisis SWOT juga itu kayaknya menurut saya sih dibutuhkan juga teman-teman, untuk lebih mendorong perusahaan itu sampai ke puncak kesuksesannya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, sedikit mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana sih analisis manajemen strategik yang harus dijalankan di salah satu perusahaan atau di dalam organisasi. Yang pertama tadi harus diingat ada misi, ada objektif, kemudian ke analisis eksternal dan analisis internal, dilanjut ke pemilihan strategik, dilanjut ada implementasi strategik, dan yang terakhir ada keunggulan kompetitif. Itu yang harus dimengerti ya, karena ini adalah proses manajemen strategi. Oke, dari saya Ismail Rahman Azam dari Ecos 3 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila presentasi ini masih salah dan masih jauh dari materi-materi tentang manajemen strategik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.